Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Elektro semester 2 ingin membuat video praktikum fisika dengan dosen pengampu Fajar Gumilang, SPD .MT. Berikut adalah videonya. Pengukuran ketinggian korek di percobaan pertama dengan ketinggian 1,4 cm. Kita lakukan pengukuran lebar pada korek titik 0 dengan lebar 3,5 cm. Kita lakukan pengukuran panjang korek dari titik 0 dengan panjang 5,1 cm. Di percobaan kedua kita mulai pengukuran dari titik 10 cm dengan panjang 5,1 cm. Kita lakukan pengukuran lebar dari titik 10 cm dengan lebar korek 3,5 cm. Kita lakukan pengukuran tinggi dari titik 10 cm dengan tinggi 1,4 cm. Kita lakukan pengukuran lebar dengan titik 15 cm. Kita dapatkan lebarnya 3,5 cm. Kita lakukan pengukuran tinggi di titik 15 cm. Kita dapatkan ketinggiannya 1,4 cm. Kita lakukan pengukuran di titik 15. Kita mengukur panjangnya. Kita dapatkan panjangnya 5,1 cm. Oke, di sini adalah hasil perhitungan pengukuran dan kesalahan dengan metode penggaris. Alatnya itu penggaris dan bahannya itu korek api. Di sini di percobaan pertama, 2 dan ketiga didapatkan panjang, lebar dan tinggi. Nah, selanjutnya kita harus mencari volume pada korek tersebut. Diketahui volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi dan didapatkan 2,49 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Di sini adalah volume percobaan pertama, volume percobaan kedua dan volume percobaan ketiga. Hasilnya itu sama. Setelah kita menemukan volume, lanjut kita menghitung massa jenis atau P. P di sini 0,01 didapatkan dari massanya itu korek api kayu adalah 10 gram. 10 gram diubah menjadi kilogram sehingga didapatkan 0,01. Lalu rumusnya adalah P per V. V nya udah diketahui pada percobaan pertama adalah 2,49 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Lalu didapatkan hasil 400,16 meter per volume. Percobaan kedua juga sama hasilnya, ketiga juga sama. Lalu kita mencari nilai X. Nah, nilai X nya itu kita didapatkan dari nilai P, yaitu massanya. Kita jumlahkan massa pertama, kedua dan ketiga, lalu dibagi dengan jumlah dari percobaan. Didapatkan 400,16. Mencari delta X.
Nah, delta X itu dirumuskan akar X1 min X pangkat 2 lalu ditambahkan X2 min X pangkat 2 lalu ditambahkan X3 min X pangkat 2 lalu dibagi dengan jumlah percobaan, didapatkan hasilnya yaitu pada gambar. Lalu setelah kita dapatkan itu 0/6, didapatkan hasilnya adalah 0. Setelah kita mendapatkan delta X, kita mencari ketelitiannya. Rumus ketelitian itu adalah 1 min delta X per X dikali 100%. Diketahui di sini delta X-nya adalah 0 dan X-nya adalah 400,16. Lalu hasilnya 1 dikurang 0 dikali 100%. 1 dikali 100% dan didapatkan nilai ketelitiannya adalah 1. Berikut botol 500 ml tanpa beban dengan ketinggiannya 3 cm. Kita melakukan percobaan ke-1 dengan menambahkan 120 ml air ke dalam botol. Kita lakukan pengukuran dengan berat botol 120 ml, ketinggian dengan beban 120 ml 4 cm. Kita lanjut di percobaan kedua dengan menambahkan air 120 ml ke dalam botol. Total berat air di dalam botol 240 ml. Kita lakukan pengukuran ketinggian dengan ketinggian 5 cm. Kita lanjut di percobaan ketiga dengan menambahkan air 120 ml ke dalam botol. Berat air di dalam botol 360 ml. Kita lakukan pengukuran dengan ketinggian 6 cm. Kita lanjut di percobaan keempat dengan menambahkan air kembali 120 ml. Total berat air di dalam botol 480 ml. Kita lakukan pengukuran ketinggian kembali. Ketinggian botol 7 cm. Di percobaan kelima kita menambahkan kembali 120 ml air ke dalam botol. Total berat air di dalam botol 600 ml. Ketinggian botol dengan ketinggian 8 cm. Jadi ini adalah hasil perhitungan dari praktikum yang sudah dilakukan, yaitu praktikum 2 tentang pegas, yang dimana di sini terdapat 5 kali percobaan dengan masa yang berbeda-beda dalam setiap percobaannya, dan terdapat hasil dari panjang karet dari 5 kali percobaan. Lalu perhitungannya terdapat di sini. F1 yaitu perhitungan pertama dengan masa pertama dikali gravitasi, yaitu masa pertama percobaan pertama hasilnya 0,12 dikali 9,8. Ini adalah rumus gravitasi dengan didapatkan gaya 1176 Newton.
Lalu berikutnya juga di percobaan kedua juga seperti cara dan langkah yang sama ya, lalu mendapatkan hasil 2,352 Newton. Percobaan ketiga didapatkan gaya dengan besar 3,528 Newton. Yang keempat 4,704 Newton. Yang kelima 5,88 Newton. Lalu kita menghitung F totalnya. F total ini kita menjumlahkan seluruh hasil dari percobaan pertama, kedua sampai kelima, lalu didapatkan hasil 17,64 Newton. Lalu kita mencari nilai K, yaitu F per delta X sama dengan 17,64 hasil dari F total dibagi nilai akhir percobaan kelima 8 dikurang nilai awal percobaan pertama 4. Jadi hasil yang didapat 4 sama dengan 17,64 dibagi 4 sama dengan 4,41 Newton per M. Yuk, 1, 2, 3. 2, 3. Nah, Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tugas ketiga tentang momentum. Di sini kita menggunakan 3 ketinggian yang berbeda-beda. Yang pertama adalah 100 cm dengan 3 percobaan. Percobaan pertama 69 cm dengan waktu 0,82 second. Percobaan kedua 65 cm dengan waktu 0,96 second. Percobaan ketiga dengan pantulan bola 66 cm dengan waktu 0,67 second. Begitu juga dengan percobaan kedua dengan tinggi 70 cm dan percobaan ketiga 50 cm. Bisa dilihat tabelnya di sini. Oke, langsung ke rumusnya untuk mencari E-nya, yaitu E itu adalah koefisien restitusi. Oke, yang pertama adalah kita menghitung ketinggian awal. Percobaan pertama dengan ketinggian 100 cm. Rumusnya ada seperti digambar, yaitu hasil percobaan pertama nilai 69 cm pantulan bolanya dibagi dengan ketinggian pada percobaan pertama. Akar 0, Hasilnya adalah akar 0,69. Ini di mana? Ya itu akar. Oh, itu dibulutin lagi ya? Iya. Diakarin lagi ya? Nah, akar dari 0,69. Oke, akar dari 0,69 adalah 0,83. Caranya untuk Ya udah, percobaan kedua. Caranya untuk percobaan kedua dan percobaan ketiga sama ya, bisa dilihat. Kalau sudah ketemu hasil dari percobaan ke-1, percobaan kedua dan percobaan ketiga, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mencari nilai X. Nah, bagaimana mencari nilai X ini? Nilai X ini adalah dengan memasukkan seluruh percobaan pertama pada nilai-nilai di atas ini. Contohnya 69 ditambah 65 ditambah 66, itu adalah percobaan pertama. Dibagi dengan 3 kali percobaan.
Maka hasilnya 200 dibagi 3 sama dengan 66,66. Dibulatkan menjadi 67. Nah, selanjutnya kalau sudah ketemu nilai X, kita langsung masuk ke rumus delta X, yang dimana bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah rumusnya. Setelah delta X kita hitung, maka hasil akhir dari percobaan pertama akan ketahuan nilainya adalah 98%. Kita lanjut untuk mencari nilai akhir dari percobaan kedua. Tadi kan kita di percobaan pertama hasil akhirnya adalah 98%. Nah, kita mencari nilai untuk yang percobaan kedua. Kita langsung masuk seperti tadi ke rumus X. Kita masukin dari 3 percobaan tadi angkanya yaitu 50, 51, 53 kita masukin sama seperti tadi. Lalu dibagi 3. 3 itu adalah 3 kali percobaan. Maka hasilnya 154 dibagi 3 sama dengan 51,33 dibulatkan menjadi 51. Setelah X ketemu, masuk untuk mencari rumus delta X atau untuk mencari nilai delta X. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah hitungan dan rumus delta X. Nanti bakal ketemu nilainya 0,91. Kalau delta X sudah ketemu, maka kita bisa mencari nilai akhir dari percobaan yang kedua, yaitu hasilnya 98%. Hitung itu. Ya. Oke. Dari percobaan pertama dan percobaan kedua sudah kita hitung dan hasil akhirnya tadi sudah ketemu. Lalu yang terakhir adalah percobaan ketiga. Caranya sama seperti percobaan yang pertama dan kedua. Kita langsung masuk ke nilai X, mencari nilai X nya. Kita masukin tadi pantulan dari 3 percobaan itu, yaitu 39, 40 sama 40 lagi dibagi dengan 3. 3 itu tadi adalah 3 kali percobaannya. Maka hasilnya adalah 119 dibagi 3 sama dengan 39,66 dibulatkan menjadi 40. Setelah ketemu, kita mencari nilai delta X nya. Bisa dilihat lagi pada gambar tersebut. Maka ketemu nilai akhirnya adalah 0,40. Setelah X dan delta X ketemu, maka kita bisa mencari hasil akhir dari percobaan yang ketiga. Bisa dilihat ini adalah rumusnya, ketelitiannya. Maka hasil dari percobaan yang ketiga adalah 99%. Jadi kesimpulannya adalah hasil yang pertama adalah 98%, hasil yang percobaan kedua 98%, dan hasil percobaan ketiga 99%. Berikut adalah tabelnya, tabel angka dari perhitungan momentumnya. Sekian dari penjelasan tentang momentum. Sekian video praktikum fisika dari kami. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.